Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan perkuliahan sistem bisnis fungsional kita. Nah, jadi di sini kita masuk ke sesi 2 di dalam peran informasi untuk pemasaran. Nah, sebenarnya kenapa sih kok informasi itu penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa informasi kan berasal dari yang namanya data. Nah, data itu kan pernah ada seorang yang mengatakan bahwa data is the new oil. Nah, dengan syarat bahwa data tersebut itu memang baik posisinya, bukan data yang mungkin dia tidak lengkap ataupun terpecah-pecah seperti itu. Nah, dari data itu maka dapat menghasilkan sebuah informasi yang mana informasi tersebut mungkin bisa digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah keputusan strategis ataupun sebuah keputusan yang akan menentukan perkembangan ataupun arah dari perusahaannya kayak gitu. Nah, selain itu untuk mendapatkan informasi yang baik sehingga nanti manajer ataupun pimpinan bisa menerima agar manajer pemasaran itu bisa menerima sebuah informasi yang nantinya akan berguna, itu ada namanya marketing research process. Tadi kan dikatakan bahwa dalam marketing research, dalam riset pemasaran itu kan ada yang namanya kita mempelajari seperti tren ataupun analisis harga ataupun analisis kebutuhan dan juga lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan itu semua, ada proses-proses yang perlu dijalankan. Nah, baik satu sama lain itu setidaknya pasti akan memiliki proses yang sama, dan proses itu dinamakan dengan 7 step of research process. Nah, di mana di langkah pertama kita perlu untuk mendefinisikan research problem. Nah, jadi dilihat ada masalah apa di situ. Kemudian di langkah kedua melakukan namanya review of literatur, melakukan studi literatur. Di langkah yang ketiga namanya memformulasikan namanya hipotesis atau dugaan. Nah, untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau salah. Di langkah yang keempat mempersiapkan namanya research design. Kemudian di langkah yang kelima melakukan pengumpulan data atau data collection. Nah, dan di langkah yang keenam melakukan yang namanya data analisis, dan di langkah yang ketujuh membuat interpretasi dan juga menulis laporan. Atau kalau kita sederhanakan bisa dibagi menjadi 5 tahapan, dari problem definition, mendefinisikan masalah yang terjadi, kemudian mengembangkan research design, kemudian melakukan pengkoleksian data, lalu melakukan analisis data hingga merepresentasikan sebuah laporan. Nah, secara garis umum kalau kita perhatikan 5 tahapan ini dengan 7 tahapan yang ada itu semua mirip ataupun sama di sini. Nah, jadi yang pertama di dalam proses research pemasaran, langkah yang pertama itu proses riset pemasaran itu kita perlu mendefinisikan masalah dan juga melakukan penetapan tujuan riset gitu. Nah, bagaimana mendefinisikan masalah? Kita cari ada masalah apa, kita definisikan masalah tersebut. Kemudian untuk ketika kita mendefinisikan masalah, kita harus tahu tujuannya itu mau untuk apa. Apakah itu mau menggambarkan kira-kira masalah itu dalam bentuk apa? Penjelasan kah, atau mencari sebab akibatnya kah, atau mengeksplor, menggali permasalahan lebih dalam lagi. Nah, sehingga bisa kita bagi bahwa di dalam riset pemasaran itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang namanya riset eksplorasi, riset deskriptif, dan juga riset kausal di situ. Nah, eksplorasi berarti mencari tahu, menggali hubungan yang lebih dalam lagi di situ. Kemudian ada deskriptif, jadi mencoba untuk mendeskripsikan suatu masalah. Nah, jadi kita melakukan analisis deskriptif. Kemudian ada kausal, yang mana mencari tahu sebab
akibat. Nah, kira-kira dari problem itu apa penyebabnya? Mungkin bisa dicari tahu dengan melakukan analisis seperti RCIA, research root cause analysis maksud saya kayak gitu. Nah, setelah ini semua dilakukan, maka di langkah berikutnya kita bisa melakukan yang namanya pengembangan rencana riset. Nah, setelah kita mendefinisikan masalah, kemudian menentukan tujuan dari risetnya itu apa, maka kita melakukan pengembangan rencana riset. Nah, di dalam pengembangan rencana riset, kita menjelaskan pengumpulan datanya nanti bagaimana. Yang mana pengumpulan data itu bisa dari sumber primer dan juga dari sumber sekunder. Nah, di mana untuk sumber primer ini berarti peneliti mengumpulkan data sendiri, melakukan pengumpulan sendiri. Jadi dia bisa melihat apa? Melakukan pengamatan. Itulah yang namanya dengan sumber primer. Sementara untuk sumber sekunder, dia mencari kira-kira semisal ada informan, ada responden. Jadi mencari sumber data, mencoba menggali dari sumber lain. Nah, yang mana itu bisa bertindak sebagai pelakunya. Nah, di langkah yang ketiga itu mulai melakukan implementasi. Jadi setelah sudah dilakukan perencanaan, ditentukan kira-kira dari mana sumber-sumbernya, mulai diimplementasikan rencana riset pemasaran tersebut. Mulai datang menemui, misalnya udah ditentukan, oke, menggunakan sumber data sekunder yang mana mungkin informan ataupun responden yang masuk ke dalam kriteria itu dipetakan kriterianya, ditentukan kira-kira siapa saja di situ. Nah, kemudian diambil. Nah, itulah namanya pengumpulan data. Nah, setelah data itu diambil, maka data tersebut perlu untuk diproses. Sebelum diolah, kita perlu melakukan namanya data cleansing terlebih dahulu. Nah, kita pilah karena bisa jadi begini. Bisa jadi ketika kita menyebarkan kuesioner misalnya, nah ternyata ada beberapa responden yang tidak memenuhi kriteria sebagai responden yang diharapkan, atau beberapa responden yang mengisinya secara ngawur misalnya. Nah, itu dibersihkan. Nah, supaya data yang jelek itu tadi tidak tergabung di dalam data yang baik. Nah, baru setelah kita melakukan data cleansing, setelah kita mengumpulkan dan juga memproses data, kita bisa menganalisis data atau informasi yang telah terkumpul di situ. Nah, jadi dianalisis entah dengan cara apa, misalnya secara kuantitatifkah dengan statistik, atau kualitatifkah dengan triangulasi, atau mungkin kita bisa menggunakan cara lain misalnya. Atau seperti clustering kah, atau mungkin dengan klasifikasi kah, atau dengan asosiasi kah. Jadi ada banyak caranya di situ. Dan setelah kita menganalisis data tadi, maka masuk ke langkah terakhir yang mana mencoba menerjemahkan. Nah, setelah data dianalisis, diolah tadi, terkumpul, maka kita terjemahkan dalam bentuk kalimat. Umumnya yang paling baik bisa ditampilkan dalam bentuk yang namanya grafik, atau mungkin dalam bentuk chart misalnya. Nah, entah graf atau chart yang mana kemudian dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah laporan, dan laporan itu dilaporkan kepada manajer pemasaran. Nah, maka keluarlah hasil yang namanya hasil riset. Nah, ini hasil riset. Dan umumnya di dalam hasil riset sebisa mungkin kita harus menunjukkan poin atau sisi menarik di situ. Nah, jadi yang kita tampilkan itu sudah dalam berupa conclusion, sudah dalam berupa kesimpulannya apa di situ. Tapi tentu saja tetap dilampirkan. Nah, data yang kita olah tadi dilampirkan di situ. Itu adalah proses riset pemasaran. Nah, tapi apakah langkah-langkah tadi sudah cukup kayak gitu? Nah, belum tentu, bisa jadi akan ada kekurangan sehingga kita bisa melakukan yang namanya analisis informasi
tambahan. Yang mana analisis informasi tambahan ini itu akan berguna. Untuk apa? Pertama adalah untuk membantu manajer pemasaran menerapkan informasi. Nah, jadi di sini dia bisa mendapatkan informasinya apa. Kemudian setelah informasinya didapatkan, terkadang manajer kan juga perlu tahu. Manajer itu kan perlu tahu kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, dengan analisis tambahan tadi memungkinkan bisa memberikan contoh, ada example kepada manajer, kira-kira ada tindakan ini yang harus dilakukan sehingga jelas apa tindakan yang harus dilakukan, bisa menerapkan informasi dengan baik di situ. Nah, yang kedua, analisis informasi tambahan itu juga dapat memberikan prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan ataupun rekomendasi yang lebih akurat. Nah, jadi di sini more accurate di sini. Nah, jadi di sini dengan model statistik mungkin itu bisa digunakan, bisa disempurnakan sehingga menghasilkan sebuah temuan atau rekomendasi yang lebih baik. Itu adalah analisis informasi tambahan. Nah, tadi sempat kita bahas bahwa sumber data itu ada sumber data primer dan juga ada sumber data sekunder. Yang mana di dalam sumber data primer itu kita lakukan sendiri. Nah, karena kita lakukan sendiri berarti bisa jadi itu berdasarkan observasi atau berdasarkan studi yang kita lakukan di situ. Nah, lalu bagaimana dengan sumber data sekunder? Nah, sumber data sekunder itu bisa kita bagi secara sumber data sekunder internal dan juga sumber data sekunder eksternal. Nah, jadi keduanya ini bisa digunakan sebagai sumber datanya. Yang mana sumber data internal ini berarti kita menggali data dari internal perusahaan, dari dalam pegawainya kayak gitu. Sementara untuk data eksternal berarti kita mencari di luar perusahaan, di external environment, mungkin bisa dari pelanggannya atau mungkin dari orang-orang lain yang mungkin memang memenuhi syarat sebagai sumber data. Nah, kenapa kok sumber data sekunder ini lebih digemari ketimbang sumber data primer? Karena biasanya di sumber data sekunder ini akan memberikan informasi yang lebih mudah. Nah, karena apa? Kita asumsikan gini. Kalau kita menggali melalui sumber data primer, yang mana kita perlu membaca sebuah laporan terlebih dahulu, kita mengobservasi, mungkin terkadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan realita yang ada kayak gitu. Karena kan yang merasakan kan orang lain kayak gitu. Nah, sehingga dikatakan bahwa sumber data sekunder ini dapat memberikan informasi yang lebih mudah dan terkadang karena cepat pengisian atau mendapatkan informasinya cepat, maka biaya pun juga akan lebih rendah ketimbang observasi kayak gitu. Nah, itu. Jadi memberikan informasi lebih mudah serta dengan biaya yang lebih rendah ketimbang sumber data primer. Loh, Mak, bagaimana? Bukankah kalau primer malah kita nggak mengeluarkan apa-apa? Loh, belum tentu. Ketika kita berbicara biaya, biaya ini kita tidak hanya berbicara tentang uang saja, tidak hanya tentang uang, tapi kita juga berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang energi yang kita butuhkan. Terus kita berbicara hal-hal lain yang mungkin itu bisa membuat apa? Secara perhitungan dari sesuatu yang tangible dan intangible itu lebih tinggi cost-nya dibandingkan dengan yang sekunder kayak gitu. Nah, akan tetapi apakah cukup kita hanya menggunakan informasi sekunder saja? Tidak cukup, karena bisa jadi dari sumber sekunder itu akan ada sesuatu yang tidak kita dapatkan dari primer kayak gitu. Nah, di situ jadi antara primer ataupun sekunder itu perlu berjalan bersama-sama atau beriringan. Nah, setelah kita mengetahui menentukan sumber datanya tadi, kita perlu untuk mengevaluasi informasi. Nah, jadi di sini preset itu harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan bahwa
yang diterima tadi itu memang relevan, akurat, terkini dan juga bersifat netral di situ. Nah, jadi dipastikan bahwa memang yang diberikan itu memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada relevansi di situ. Kemudian tingkat akurasinya juga tinggi. Jadi di sini tidak ada namanya apa eh apa yang dia katakan itu memang sebenar-benarnya kayak gitu. Itulah akurat. Lalu ada namanya terkini atau timely. Jadi apa yang dia katakan itu memang mewakili suatu kondisi yang ada sekarang. Nah, jadi bukan mewakili suatu kondisi yang ada di masa lampau. Jadi dia apa informasi yang diberikan itu up to date, ibaratnya seperti itu, dan juga bersifat netral. Dengan kata lain, non bias, di sini tidak ada bias informasi di situ. Nah, jadi biasanya bias informasi ini itu kalau kita melakukan wawancara dengan pihak internal kayak gitu. Terkadang untuk pihak internal tentu saja mereka akan menyatakan bahwa memang mereka lah yang eh, selalu memberikan sisi positifnya, jarang memberikan sisi negatif kayak gitu. Nah itu, jadi kita harus pastikan bahwa itu tidak bias. Nah itu. Lalu riset utama itu juga bisa harus digunakan untuk mengevaluasi ciri-ciri ataupun karakteristik yang ada kayak gitu. Nah, lalu bagaimana metode pengumpulan datanya? Nah, ini untuk metode pengumpulan data primer kita bisa lakukan yang namanya observasi, survei ataupun eksperimental, yang mana masing-masing ini akan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri di situ. Nah, misalnya untuk observasi nih, nah, mungkin untuk observasi kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan di bidang itu, maka observasi tidak akan berjalan. Tidak berjalan. Karena apa? Karena mungkin nantinya kita tidak mengerti apa sebenarnya sedang dilakukan, apa yang sebenarnya sedang kita amati. Nah, lalu ada survei. Nah, survei ini adalah kelemahannya. Terkadang bisa jadi apa yang disurvei itu apa tidak merepresentasikan keadaan secara umum. Presentasikan kondisi asli gitu. Nah, kok bisa? Nah, karena gini, semisal nih kita akan eh, melakukan survei di eh, Kota Malang misalnya. Yang mana penduduk Kota Malang itu mungkin jumlahnya adalah 6 juta, tapi seperti itu ya. Termasuk dengan mahasiswa-mahasiswa di dalamnya. Nah, tetapi ternyata data yang kita ambil itu hanyalah 30 orang. Nah, tentu apa kurang pas kan. Nah, lalu ada eksperimental. Keunggulan dari eksperimental ini biasanya kita bisa melakukan simulasi, dapat memberikan hasil yang memang benar-benar menunjukkan bahwa memang ini loh yang terjadi. Tapi kelemahannya apa? Eksperimental ini membutuhkan cost yang tinggi. Nah, adanya cost yang tinggi ini menyebabkan eksperimental kurang begitu diminati. Nah, dan juga di tiap metode tadi itu bisa dilakukan dengan cara yang beragam, entah melalui surat, melalui telepon, wawancara, atau wawancara pribadi ataupun melalui online. Yang masing-masing tentu saja juga akan memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Mungkin untuk surat secara kos dia murah, tetapi apa kelemahannya? Surat ini dia kaku di situ. Sehingga ketika kita mau menggali lebih dalam, karena itu sudah dalam bentuk tulisan jawaban, kita sulit untuk menggali jawaban lebih dalam lagi. Telepon juga sama, mungkin lebih baik ketimbang surat di dalam penggalian informasinya, akan tetapi ya namanya obrolan kalau nggak tatap muka kan kurang menyenangkan. Nah, seperti itu jadi tadi kelebihan dan juga kelemahannya itu ada setiap cara itu punya gitu. Nah, setelah tadi dikumpulkan, maka kita lakukan analisis informasi. Nah, di sini informasi yang dikumpulkan tadi itu ditaruh di database internal melalui intelijen
pemasaran. Dan nantinya riset pemasaran ini akan memerlukan analisis yang lebih mendalam terkait informasi yang dikumpulkan tadi. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan cara analisis statistik tingkat tinggi atau aplikasi model analisis yang akan membantu pemasar membuat keputusan yang lebih baik. Nah, analisis informasi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya analisis informasi kita kaitkan dengan customer relationship management? Nah, jadi gini, misalnya untuk menganalisis data pelanggan perorangan. Sekarang kan banyak tuh perusahaan yang menerapkan atau mengembangkan sebuah piranti lunak atau teknik aplikasi khusus yang disebut dengan CRM. Ketika kita berbicara CRM, kita itu kan berbicaranya nggak cuma sekedar perusahaan melayani customer saja, tapi juga ada yang namanya mengintegrasikan, menganalisis serta menerapkan segunung data pelanggan perorangan yang ada di dalam database. Nah, jadi data perorangan tadi itu bisa diolah untuk menjadi sebuah knowledge bagi perusahaan. Misalnya gini, ada data pelanggan nih. Ternyata apa eh, ketika dikumpulkan ketemu sebuah pola. Oh, ternyata untuk customer yang berumur misalnya 30 hingga 40 itu kegemarannya adalah untuk membeli produk A dan biasanya mereka membeli produk itu di jam sekian hingga jam sekian kayak gitu. Nah, dari situ maka itu bisa dijadikan patokan untuk misalnya membuat sebuah promo gitu. Nah, itu itu dan informasi pelanggan tadi itu dapat diperoleh secara internal maupun atau sebagai contoh misalnya dia layanan komunikasi tadi itu dia melihat tren, oh bahwasanya itu banyak orang di jam 6 pagi hingga jam 12 siang ternyata penggunaan telepon itu kecil sekali frekuensinya, jadi sangat jarang, sehingga mungkin di situ kita bisa membuat sebuah kebijakan dari pengetahuan tadi, bisa membuat kebijakan yang mana ada promo telepon mungkin Rp1.000 dari jam 6 hingga jam 12 siang sepuasnya kayak gitu. Nah, itu kan adalah kebijakan-kebijakan seperti itu semua kan berasal dari yang namanya data tadi. Nah, data perilaku dari pelanggan tadi itu salah satu perwujudan dari CRM. Atau misalnya ternyata dipelajari juga bahwasanya orang kalau misalnya dia sudah membeli kursi misalnya, maka setelah membeli kursi dia pasti akan membeli meja atau dia juga akan membeli vas bunga misalnya. Nah, dari itu kan maka nantinya kalau di aplikasi kayak aplikasi e-commerce gitu, kalau kalian lihat kan mungkin ada rekomendasi tentang barang apa yang mungkin kalian tertarik, mungkin kalian suka. Sebenarnya itu nggak keluar secara random, tapi ada pola matematikanya kayak gitu. Nah, dari pola asosiasi itulah ditampilkan, itu termasuk di dalam CRM kayak gitu. Nah, jadi di dalam implementasi dan juga strategi CRM itu bisa kita lihat modelnya, bahwa pertama kita akan melakukan penilaian terkait dengan kesiapan dari CRM. Kita lihat maturity levelnya di sini. Kita pastikan kira-kira tingkat kematangan dari CRM dari perusahaan itu sekarang seperti apa. Nah, dari maturity level ini tadi, ini nanti perusahaan bisa mengembangkan strateginya. Strateginya ini akan disesuaikan dengan maturity level tadi. Apakah misalnya dia masuk di maturity level 1. Nah, maka strateginya pun akan dikembangkan untuk misalnya mencapai maturity level 2 kayak gitu. Nah, setelah pengembangan strategi tadi, maka ada namanya enabling proses. Jadi kita apa? memungkinkan namanya proses. Ada proses penciptaan nilai, ada multi channel integration dan juga information management. Nah, jadi di proses kedua misalnya adalah bagaimana membuat sebuah
value creation. Yang mana value creation ini akan berasal dari knowledge yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi berkaitan dengan KM di sini terkait dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Lalu ada multi channel integration yang mana ini dilihat dari probisnya. Dilihat dari probisnya apakah ada keterkaitan antara departemen A dengan departemen B. Nah, ada proses yang berkaitan enggak? Nah, mungkin enggak untuk diintegrasikan dan juga untuk pengelolaan informasinya. Nah, itu semua tentu saja tidak akan bisa berjalan tanpa yang namanya employee engagement atau adanya keterlibatan dari pegawai di situ. Nah, jadi pegawai inilah yang akan melaksanakan ini semua. Dan nantinya kinerja dari pegawai akan dinilai, entah kinerja dari pegawai ataupun kinerja dari proses yang tadi di enabling tadi kayak gitu. Itu adalah model CRM dan juga strategi CRM. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalian gali dan kalian pelajari di perkuliahan MHP nanti ada. Nah, setelah selesai kita lanjutkan ke langkah yakni pendistribusian informasi. Nah, yang mana distribusi informasi ini sifatnya penting ya di sini ya. Penting sekali karena apa? Informasi pemasaran itu tidak akan bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Nah, jadi untuk memastikan apakah informasi itu nanti akan memiliki nilai atau tidak, itu dilihat apakah informasi itu atau tidak. Dilihat dari usefulness-nya di situ. Kebermanfaat penggunaannya. Apakah informasi itu memang dijadikan bahan pertimbangan untuk menghasilkan sebuah keputusan atau decision yang lebih baik. Nah, oleh karena itulah maka sistem informasi pemasaran harus membuat informasi itu tersedia bagi manajer. Nah, jadi kalau informasi sudah dihasilkan tapi tidak dilaporkan kepada manajer, tidak ada komunikasi dari bawahan ke manajer pemasaran, maka kan informasi yang dihasilkan kan nggak digunakan, ya kan? Sehingga akan percuma. Makanya perlu distribusi informasi. Dan itu nanti akan dapat digunakan untuk membuat keputusan pemasaran ataupun untuk membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelanggan. Dan dalam beberapa kasus di dalam sistem informasi marketing itu menyediakan laporan berkala dan juga data terkini. Jadi ada laporan-laporan yang memang mungkin laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, itu semua dan sifatnya itu up to date. Atau dalam kasus lain, hal ini berarti membuat informasi non rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan di tempat. Jadi ada yang menyediakan data terkini, tapi ada juga informasi itu tidak disediakan secara rutin. Sehingga akhirnya kalau misalnya terjadi sesuatu itu ada sebuah keputusan yang mungkin sifatnya reaktif kayak gitu. Dan banyak perusahaan itu menggunakan jaringan dalam dan juga jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses distribusi informasi. Jadi bisa menggunakan internal ataupun menggunakan jaringan dari luar. Nah, dan berkat adanya perkembangan teknologi, maka sekarang manajer pemasaran itu dia bisa mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dari berbagai lokasi secara virtual karena sudah di-online kan dan juga mungkin cukup memasukkan ID dan juga passwordnya kayak gitu ya, sehingga langsung bisa mengakses di mana saja kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak permasalahan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan riset pemasaran? Ada. Sebagai contoh misalnya, beberapa pemasar itu menghadapi situasi riset pemasaran khusus, di mana
pemasar yang melakukan riset dalam bisnis kecil, organisasi nirlaba atau situasi internasional. Nah, jadi di sini riset pemasaran itu dilaksanakan secara efektif oleh bisnis kecil dan organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas. Nah, ini. Jadi ini adalah riset pemasaran khusus kayak gitu. Dan juga atau riset pemasaran internasional yang mana perlu mengikuti langkah yang sama dengan riset domestik. Nah, tetapi mungkin akan menghadapi masalah yang beragam. Kenapa kok beragam? Karena bisa jadi di tempat A dan juga di tempat B. Nah, ini itu karena perbedaan budaya, adanya perbedaan budaya ini akan mempengaruhi hasil dari risetnya kayak gitu. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Semisal nih di makanan cepat saji. Nantinya kalau kalian perhatikan menu menu baru di misalnya di Amerika dan menu baru yang ada di Indonesia itu akan berbeda. Bahannya juga berbeda karena mungkin yang satu menggunakan bacon misalnya, tapi di Indonesia karena kita harus menggunakan yang produk halal maka berbeda. Nah itu inilah yang menjadi masalah. Nah, jadi di sini riset pemasaran internasional itu ada banyak kendala, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan mungkin adatnya. Nah itu yang adalah masalah-masalah khusus dalam riset pemasaran. Lalu semua organisasi itu harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset pemasaran serta harus bertanggung jawab termasuk masalah pelanggaran terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan riset. Nah ini jadi ketika mungkin dituntut karena adanya kebocoran informasi atau privacy dari konsumen, itu mungkin organisasi itu harus segera memberikan respon. Nah entah dalam bentuk apa kayak gitu. Itu masalah khusus. Nah jadi itu berkaitan dengan sistem informasi pemasaran. Nah jadi itu semisal ada pertanyaan bisa langsung PM ke WA saya atau kita diskusikan di grup WA atau melalui email. Nah jadi terserah kalian pilih yang mana. Dan jangan lupa sertakan nama dan juga NIM kalian kayak gitu. Nah kemudian mungkin nanti untuk evaluasinya untuk sistem informasi pemasaran ini akan kita gabungkan dengan pemasaran di pertemuan yang sebelumnya kayak gitu. Dan juga sama untuk waktunya akan saya beritahukan melalui grup WA masing-masing. Nah jadi sampai di sini perkuliahan kita dan juga materi minggu ini. Nah apabila ada pertanyaan tadi langsung saja sesuai yang saya sampaikan. Oke kita akhiri. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam tergantung kapan kalian menontonnya. Oke sampai di sini. Stay safe, stay healthy, kemudian stay at home dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.